Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang aplikasi e-learning yang disediakan oleh Kementerian Agama. Aplikasi e-learning ini merupakan aplikasi pembelajaran online yang dapat digunakan di seluruh jenjang madrasah. Dengan aplikasi ini diharapkan akan sangat membantu guru dalam mengatur timeline belajar, mengontrol perkembangan siswa, membuat agenda, dan lain sebagainya. Untuk memulai menggunakan aplikasi ini, pertama-tama buka aplikasi web browser, bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox. Ketikkan alamat e-learningnya, setelah itu akan langsung diarahkan menuju ke halaman login. Perlu diketahui bahwa pada e-learning ini terdapat 3 kelompok user, yaitu user eksekutif yang terdiri dari pengawas, kepala madrasah, dan wakil kepala madrasah. Yang kedua ada user guru, untuk semua guru mata pelajaran termasuk wali kelas dan guru bimbingan konseling. Dan yang terakhir adalah user untuk siswa. Pada video ini kita akan membahas tentang penggunaan e-learning menggunakan user guru. Silahkan memasukkan username dan password yang telah dibagikan oleh operator. Kemudian klik tombol login, maka akan tampil tampilan awal dari aplikasi e-learning ini. Tampilan awal ini merupakan tampilan dari menu forum madrasah, yang merupakan media sosialnya madrasah. Pada tampilan ini terdapat profil guru, tahun ajaran dan semester berlangsung, dan apabila kita sebagai wali kelas, maka akan ada keterangan yang bertuliskan Anda ditunjuk sebagai wali kelas. Selanjutnya terdapat kelas online Anda. Bagian ini akan menampilkan kelas-kelas yang kita buat. Karena status guru adalah wali kelas, maka akan muncul bagian yang menampilkan kelas yang menjadi bimbingan kita sebagai wali kelas. Selain itu, ada fitur absen yang digunakan untuk melakukan absensi. Klik tombol "Saya hadir" untuk melakukan konfirmasi kehadiran. Tombol akan berubah menjadi "Sudah melakukan absen" apabila kita telah melakukan konfirmasi kehadiran. Kemudian ada bagian yang menampilkan seluruh daftar siswa dan juga menampilkan seluruh daftar guru. Silahkan klik lihat semua untuk menampilkan daftar secara keseluruhan. Selanjutnya terdapat bagian status. Pada bagian ini kita dapat berbagi ide dan gagasan. Setiap postingan kita dapat dikomentari oleh guru dan siswa madrasah. Informasi yang kita bagikan dapat berupa gambar maupun link. Kemudian kita juga dapat mengatur kiriman informasi tersebut. Terdapat 3 pilihan, yaitu kirim ke forum saja, kirim ke semua kelas saya, dan yang terakhir adalah kirim ke forum dan semua kelas. Sebagai contoh, ketikkan informasi yang ingin kita bagikan, klik gambar kamera untuk memasukkan gambar, klik gambar jangkar untuk memasukkan link, kemudian klik bagikan. Setelah itu, informasi yang kita bagikan akan muncul di beranda forum madrasah. Setelah mengenali tampilan awal dari e-learning ini, hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk menggunakan e-learning ini adalah membuat kelas online. Silahkan klik pada panel kelas online, lalu pilih buat kelas online. Setelah itu akan muncul form yang harus diisi. Silahkan diisi sesuai dengan kelas yang akan kita buat.
Untuk isian nama kelas, disarankan mencantumkan nama mata pelajaran untuk lebih memudahkan tampilan. Setelah semua form telah terisi, silahkan klik tombol buat kelas. Setelah itu, kita akan diarahkan langsung menuju beranda kelas yang kita buat. Ini adalah tampilan dari halaman kelas yang telah kita buat. Setelah itu, silahkan melengkapi dokumen-dokumen pendukung dalam pembelajaran. Yang pertama adalah KIKD. Silahkan klik standar kompetensi. Kemudian silahkan mengisi kompetensi inti dan kompetensi dasar sesuai perangkat pembelajaran yang kita miliki. Silahkan mengisi sesuai jumlah KD yang kita programkan. Setelah mengisi standar kompetensi, selanjutnya mengisi nilai KKM. Klik pada kriteria ketuntasan minimum, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman bobot penilaian. Seperti yang kita ketahui, bahwa perhitungan nilai KKM mengacu pada pembobotan pada 3 aspek, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik. Silahkan menentukan skor pada setiap bobot pada setiap KD yang telah kita buat. Perhitungan nilai KKM akan terisi secara otomatis. Kita dapat memasukkan nilai KKM secara manual dengan mengklik gambar edit, lalu masukkan nilai KKM yang kita inginkan, lalu klik gambar save. Selanjutnya untuk predikat akan terhitung secara otomatis berdasarkan KKM yang telah ditentukan. Selanjutnya mengisi rencana pembelajaran. Klik pada rencana pembelajaran, maka akan diarahkan ke halaman rencana pembelajaran. Silahkan klik buat rencana pembelajaran. Maka akan muncul form untuk menginput rencana pembelajaran. Silahkan diisi form tersebut sesuai dengan rencana pembelajaran yang akan kita laksanakan. Jika telah mengisi form tersebut, tekan tombol simpan. Maka akan tampil rencana pembelajaran yang telah kita isi. Terdapat tombol aksi yaitu edit untuk mengubah rencana pembelajaran yang telah dibuat, hapus, dan cetak RPP. Untuk melanjutkan membuat rencana pembelajaran pada KD atau pertemuan selanjutnya, klik lagi buat rencana pembelajaran
dan ulangi langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, klik pada bagian bahan ajar untuk mengupload bahan ajar yang digunakan di dalam pembelajaran. Klik tombol bagikan bahan ajar, lalu akan muncul upload dari komputer. Dapat juga kita memilih ambil dari kelas lain apabila sebelumnya telah terdapat bahan ajar yang telah diupload pada kelas yang lain. Silahkan klik tombol upload dari komputer untuk mengupload bahan ajar. Lalu akan muncul form untuk mengupload bahan ajar. Pada form tersebut, kita harus menentukan jenis atau format dari bahan ajar yang akan kita upload. Berikut ini akan dicontohkan cara menginput bahan ajar yang berjenis link dan gambar. Ini adalah bahan ajar yang berjenis link yang telah dimasukkan. Selanjutnya klik tombol bagikan baru untuk memasukkan bahan ajar yang lain. Di sini kita telah memasukkan dua jenis bahan ajar. Jika ingin menambahkan bahan ajar lain, silahkan membagikan dengan cara yang sama. Setelah memasukkan bahan ajar, selanjutnya masuk ke data siswa tergabung. Klik data siswa tergabung, maka akan muncul daftar siswa yang telah bergabung. Silahkan klik tombol undang siswa untuk memasukkan siswa. Setelah itu akan muncul daftar siswa yang berada pada rombel yang sesuai dengan kelas yang kita telah buat. Klik gabungkan semua siswa untuk memasukkan semua siswa tersebut ke dalam kelas yang telah kita buat. Pastikan semua siswa telah berstatus tergabung. Klik tutup untuk kembali ke tampilan sebelumnya. Di sini kita sudah bisa melihat siswa telah masuk ke kelas yang telah kita buat. Selanjutnya terdapat menu absensi kelas. Di sini akan ditampilkan rekapan absensi siswa. Absen ini akan otomatis terisi jika siswa telah melakukan konfirmasi kehadiran. Menu selanjutnya adalah jurnal guru. Pada jurnal guru, kita bisa mengisi setiap kejadian yang terjadi, baik itu positif maupun negatif, yang dilakukan oleh seluruh siswa yang mengikuti kelas. Hal ini dilakukan agar wali kelas dan BK dapat memonitor perkembangan siswa. Silahkan klik tombol tambah kejadian untuk memulai mengisi jurnal. Maka akan muncul form untuk pengisian jurnal. Silahkan diisi sesuai kejadian yang terjadi. Setelah mengisi form jurnal akan muncul daftar kejadian yang telah diisi.
Selanjutnya menu CBT. Silahkan klik Computer Based Test, maka akan muncul halaman daftar CBT. Klik tombol buat ujian CBT baru untuk membuat ujian. Maka kita akan diarahkan pada halaman pengaturan ujian. Silahkan mengisi form pengaturan ujian sesuai ujian yang ingin dilaksanakan. Setelah melakukan pengaturan, selanjutnya menginput soal. Pilih buat soal ujian untuk memasukkan soal secara manual. Silahkan memilih jenis soal yang akan digunakan, maka akan muncul form sesuai dengan jenis soal yang kita pilih. Silahkan klik tombol tambah soal untuk menambah soal selanjutnya. Selain menginput soal secara manual, kita juga dapat menginput soal menggunakan template yang disediakan. Silahkan pilih import soal, maka kita akan diarahkan ke halaman import soal. Download terlebih dahulu templatenya. Template yang disediakan merupakan template soal untuk format multiple choice. Silahkan isi template tersebut dengan soal yang akan diupload. Setelah mengisi template dengan soal, selanjutnya mengupload template yang telah diisi soal tersebut ke dalam aplikasi e-learning. Klik tombol Choose File, lalu pilih file template soal yang telah diisi. Lalu klik Import soal. Maka soal yang telah dibuat akan muncul pada daftar CBT. Pada daftar CBT tersebut terdapat kolom aksi. Pada kolom tersebut terdapat tombol simulasi ujian untuk melihat preview dari soal yang telah dibuat. Kemudian edit CBT, hapus CBT, analisis soal, dan hasil CBT. Terdapat juga kolom status yang menampilkan jumlah siswa yang telah mengerjakan. Selanjutnya adalah penilaian pengetahuan. Pada halaman pengetahuan akan tampil penilaian siswa, termasuk soal CBT yang telah dibuat sebelumnya. Silahkan klik buat penilaian pengetahuan,
untuk membuat penilaian baru, maka akan muncul form pengisian penilaian. Silahkan diisi sesuai jenis penilaian yang akan dilakukan. Adapun skema penilaian adalah tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Pada skema penugasan, apabila pekerjaan harus diupload di e-learning, silahkan aktifkan tombol berikut. Setelah mengisi semua form, silahkan klik tombol simpan. Kemudian masuk ke penilaian keterampilan. Pada halaman ini memiliki tampilan yang sama dengan penilaian pengetahuan. Klik tombol buat penilaian keterampilan. Skema penilaian pada keterampilan terdiri dari unjuk kerja atau praktik, proyek, portofolio, dan produk. Silakan diisi sesuai penilaian yang akan dilakukan. Aktifkan tombol upload jika kita ingin siswa mengumpulkan tugasnya melalui e-learning. Lalu klik tombol simpan. Pada kolom hasil, terdapat tombol hasil untuk menginput nilai masing-masing siswa. Pada penilaian keterampilan, penilaian akan berbeda pada setiap skema penilaian yang dilakukan. Silahkan diisi nilai yang akan diberikan. Kemudian klik tombol simpan. Begitu pula pada penilaian pengetahuan, terdapat tombol hasil untuk memasukkan nilai secara manual. Setelah itu terdapat penilaian akhir semester. Pada penilaian akhir semester, kita menginput nilai PAS masing-masing siswa. Selanjutnya terdapat rekap nilai raport yang menampilkan seluruh penilaian yang diberikan kepada siswa. Kemudian monitoring aktivitas siswa untuk melihat aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Kalender kelas untuk melihat agenda kelas yang telah direncanakan. Kemudian pengaturan kelas, dan yang terakhir adalah hapus kelas. Setelah seluruh data yang dibutuhkan diisi, kelas online kita telah dapat digunakan. Pada tampilan kelas juga terdapat bagian status atau kiriman, tempat kita berbagi informasi kepada siswa. Tetapi informasi yang dibagikan di sini hanya ditampilkan di beranda kelas. Setelah kelas yang dibuat telah lengkap, kita bisa mengcopy kelas ini ke kelas lain yang sejenjang tanpa perlu membuat ulang. Sebagai contoh, kelas 81 telah dilengkapi. Kita akan membuat kelas 82 untuk pelajaran yang sama. Karena isinya sama, maka kita tidak perlu mengisi ulang data-data yang telah diisi sebelumnya. Cukup dengan melakukan copy kelas, maka data-datanya akan tercopy ke kelas yang dipilih. Langkah-langkahnya adalah buat terlebih dahulu kelas baru dengan cara yang sama dengan cara yang sebelumnya telah dibahas. Sebagai contoh, kita membuat kelas 82 untuk mata pelajaran seni budaya.
Setelah selesai membuat kelas yang baru, masuk ke kelas sebelumnya yang telah dilengkapi. Harap berhati-hati pada bagian ini. Pastikan kita berada pada beranda kelas yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilengkapi data-datanya. Selanjutnya, klik tombol copy kelas. Pada bagian atas merupakan kelas yang akan di-copy datanya. Kemudian bagian bawah, pilih kelas yang baru saja dibuat, yang tentu saja masih kosong. Ini merupakan data-data yang akan dikopikan. Pastikan data yang kita copy tercentang. Jika tidak ingin ikut di-copy, silakan hilangkan centangnya. Selanjutnya, klik copy kelas. Setelah itu, silakan dicek kembali apakah semua data sudah tercopy atau tidak. Kemudian masuk ke menu data siswa tergabung untuk memasukkan siswa pada kelas tersebut. Pada aplikasi Learning ini terdapat beberapa panel lainnya, yaitu menu kalender. Anda dapat melihat agenda-agenda madrasah pada kalender akademik dalam 1 tahun ajaran. Menu komunikasi. Kita dapat berinteraksi dengan guru lain dan mengirimkan pesan pribadi ke guru lain. Kemudian notifikasi untuk melihat setiap pemberitahuan yang masuk. Selanjutnya kita bisa masuk ke menu profil untuk melihat profil lengkap. Kita dapat masuk ke menu profil untuk melihat profil lengkap ataupun merubah data profil, termasuk memasang foto profil. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian wali kelas. Bagian ini tidak akan tampil apabila kita tidak ditunjuk sebagai wali kelas. Pada bagian ini akan menampilkan kelas yang menjadi kelas bimbingan sebagai wali kelas. Klik nama kelas untuk membuka kelas tersebut. Sama halnya dengan guru mata pelajaran, wali kelas juga harus mengisi data-data yang dibutuhkan. Dalam hal ini, data yang harus diisi oleh wali kelas adalah KIKD untuk sikap spiritual dan sikap sosial. Silahkan diisi dengan cara yang sama saat mengisi KIKD sebelumnya. Kemudian data siswa akan menampilkan data siswa dan terdapat kolom kelas online yang menampilkan kelas-kelas di mana siswa tersebut tergabung. Selanjutnya penilaian sikap spiritual. Silahkan diisi nilai dari aspek pengamatan sesuai KD sikap spiritual yang telah ditentukan sebelumnya. Begitu pula untuk penilaian sikap sosial, silahkan mengisi nilai dari setiap aspek pengamatan sesuai KD sikap sosial yang telah ditentukan sebelumnya.
Dan yang terakhir adalah rekap nilai raport yang akan menampilkan nilai siswa secara keseluruhan. Selanjutnya, jika kita merupakan guru bimbingan konseling, maka bagian ini akan tampil kelas-kelas yang menjadi kelas bimbingan. Silakan pilih pada salah satu kelas untuk melakukan bimbingan. Setelah itu akan menampilkan beranda kelas tersebut. Terdapat standar kompetensi yang telah diisi oleh wali kelas. Kemudian data siswa yang menampilkan seluruh siswa pada kelas tersebut. Sebagai guru BK, kita dapat memantau perkembangan setiap siswa pada kelasnya masing-masing. Selain itu, dapat pula mengirimkan bimbingan kepada setiap siswa secara individu. Pilih jenis layanan yang akan dilakukan, kemudian ketikkan pesan bimbingan pada kolom chat. Selanjutnya, informasi layanan. Pada halaman ini akan menampilkan penjelasan dari setiap layanan yang disediakan. Selanjutnya terdapat layanan BK siswa. Pada layanan BK siswa akan menampilkan setiap pesan yang dikirimkan siswa kepada guru BK pada semua jenis layanan yang disediakan. Selanjutnya adalah layanan BK anonim. Fungsinya sama dengan layanan BK siswa. Perbedaannya adalah siswa yang menggunakan layanan BK anonim adalah siswa yang ingin melakukan layanan kepada guru BK tetapi tidak ingin diketahui identitasnya. Jadi guru BK bisa memberikan layanan tanpa harus mengetahui siapa siswa yang menerima layanan tersebut. Selain dari itu, pesan-pesan yang disampaikan guru BK kepada siswa anonim tidak akan muncul di tampilan chat guru BK. Hanya siswa anonim tersebut yang bisa melihat chat yang dikirimkan oleh guru BK. Dan yang terakhir adalah laporan layanan BK yang menampilkan rekapan jumlah konsultasi dari setiap layanan. Demikianlah penjelasan tentang penggunaan e-learning madrasah untuk guru. Semoga aplikasi e-learning ini dapat bermanfaat untuk membantu guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran. Jangan lupa setelah selesai menggunakan aplikasi e-learning, klik logout untuk keluar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.